Pagi itu, udara di Kecamatan Waringin tampak lebih berat dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah, seolah ikut merasakan duka yang masih melingkupi rumah kecil milik Burani, seorang ibu penjual sayur yang baru seminggu kehilangan putranya, Arif. Dalam kecelakaan lalu lintas di perempatan Pasar Lama, Arif meninggalkan satu-satunya harta yang bisa mengingatkan Burani pada sosoknya. Sebuah motor bebek tua yang setiap hari digunakan untuk mengantarkan sayur ke warung-warung. Motor itu bukan sekadar kendaraan, tetapi simbol kerja keras dan cinta seorang anak untuk ibunya. Namun pagi itu, satu kabar membuat lutut Burani melemas. Motor Arif disita oleh polisi sektor selatan. Alasannya tidak jelas. Di rumah, ia hanya mampu memandangi jaket usang milik anaknya sambil berulang kali bertanya pada diri sendiri, kenapa motor itu harus diambil? Bukankah kasus kecelakaan sudah selesai diusut? Tetapi demi bisa membawa pulang kenangan terakhir anaknya, ia memberanikan diri pergi ke kantor pos polisi sektor selatan. Meski dadanya sesak, langkahnya tetap dipaksa maju. Kantor polisi itu kecil, panas, dan berantakan. Di depan jendela pelayanan berdirilah seorang polisi berbadan besar, seragamnya tampak tegang menempel pada tubuhnya. Namanya Bribka Dharma, terkenal keras, mudah tersinggung, dan sering memanfaatkan situasi. Burani menelan ludah sebelum bicara. Maaf, Pak, saya mau ambil motor anak saya. Yang kecelakaan di pasar, Bribka Dharma tak mengangkat wajah. Motor itu barang bukti. Kalau mau keluar, bayar dulu biaya administrasinya. Biayanya berapa, Pak? Suara Burani bergetar, 2 juta. Burani langsung pucat. Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya hanya butuh motor itu untuk bekerja. Kalau ada syarat resmi, tolong jelaskan, Pak. Barulah Bribka Dharma menatapnya, namun bukan dengan empati, melainkan kejengkelan. Bu, jangan ajari saya aturan. Kalau nggak mau bayar, motor nggak keluar. Selesai. Orang-orang yang mengantri di belakang mulai memperhatikan. Ada yang menggeleng, ada yang berbisik pelan. Tapi tak ada yang berani ikut campur. Keringat bercampur air mata mulai turun di wajah Burani. Pak, tolonglah, itu satu-satunya milik anak saya. Namun sebelum Bribka Dharma sempat menghardik, suara knalpot motor trail terdengar keras berhenti di depan kantor. Beberapa orang menoleh, seorang wanita berseragam loreng turun dengan langkah mantap. Helm ia lepas perlahan, menampilkan wajah tegas namun tenang. Serda Ayu Prabaningrum, anggota TNI tatapannya langsung jatuh pada Burani yang gemetar di depan loket kaca. Ia mengerutkan dahi. Bu, ada apa? Kenapa menangis? Burani belum sempat menjawab. Bribka Dharma berdiri dari kursinya dan bersuara lantang. Bu TNI, tolong jangan ikut campur. Ini urusan polisi. Serda Ayu menoleh perlahan, sorot matanya tajam. Kalau ada warga diperas, itu urusan saya. Suasana langsung hening, kerumunan menahan napas. Disinilah ketegangan sesungguhnya mulai terbentuk, sebuah benturan antara kekuasaan yang disalahgunakan dan keberanian yang tak bisa dibungkam. Situasi semakin memanas. Beberapa anggota Ormas Grip Jaya mulai mendekat ke arah TNI wanita itu, dengan nada mengejek. Siapa takut sama perempuan ini? Kita biasa aja, teriak salah satu dari mereka sambil melangkah maju. TNI wanita itu tetap tenang. Ia menilai jumlah, posisi, dan gerakan mereka dengan cepat. Insting militer yang tajam membuatnya tetap berada satu langkah di depan. Cukup, mundur sekarang atau kalian akan menyesal. Ucapnya dengan suara yang rendah namun penuh wibawa. Mendengar itu, beberapa anggota ormas tertawa terbahak-bahak. Mereka meremehkan ancaman itu, yakin bisa mengintimidasi wanita tersebut. Namun, dalam sekejap, situasi berubah drastis. Dengan gerakan cepat dan presisi, TNI wanita itu menangkis salah satu yang mencoba menyerangnya.
Dalam hitungan detik, beberapa anggota ormas yang paling agresif berhasil dilumpuhkan. Tidak ada teriak histeris, tidak ada kekacauan fisik yang berlebihan, semuanya dilakukan dengan teknik militer yang rapi, efektif, dan mengagumkan. Warga sekitar hanya bisa menahan napas, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Ponsel mereka merekam semua aksi itu, video yang akan menjadi viral dalam hitungan jam. Sementara itu, anggota ormas lain mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka melihat bahwa wanita ini bukan orang sembarangan. Setiap gerakan, setiap langkah, menunjukkan disiplin dan kekuatan yang tak bisa mereka tantang. Perlahan, mereka mulai mundur, sadar bahwa konfrontasi ini bisa berakhir buruk bagi mereka. Dalam sekejap, kericuhan yang awalnya kacau berubah menjadi tontonan dramatis. Warga yang awalnya ketakutan kini bertepuk tangan, mengabadikan momen heroik TNI wanita itu. Beberapa menit setelah konfrontasi itu, warga mulai mengunggah video yang mereka rekam ke media sosial. Dalam hitungan jam, tagar "Ni wanita hebat", "Grip Jaya babak belur", dan aksi heroik Ni menjadi trending. Video itu memperlihatkan sosok TNI wanita berpangkat tinggi menegakkan disiplin dengan tegas, menaklukkan anggota ormas yang arogan tanpa perlu kekerasan berlebihan. Di sisi lain, anggota Grip Jaya yang selamat mulai panik. Mereka sadar bahwa tindakan mereka bukan hanya mencoreng nama organisasi, tapi juga bisa berujung masalah hukum serius. Beberapa dari mereka mencoba menghapus bukti, namun video yang sudah tersebar luas tak bisa lagi dibendung. Komentar warganet pun memenuhi unggahan itu. Banyak yang memuji keberanian TNI wanita itu, menyoroti profesionalismenya, dan menyayangkan sikap arogan anggota ormas. Ini baru pemimpin yang berani menegakkan hukum. Keren banget, tulis seorang pengguna media sosial. Pihak ormas mulai mengadakan pertemuan darurat, mencoba meredakan kepanikan di internal mereka. Pemimpin kelompok terlihat tegang, mengetahui bahwa reputasi organisasi bisa hancur karena satu kejadian viral ini. Sementara itu, TNI wanita itu kembali tenang dan melanjutkan urusan pribadinya. Ia tidak peduli pada ketenaran mendadak yang muncul di media sosial. Baginya, tugasnya hanyalah memastikan ketertiban dan keselamatan warga tetap terjaga. Namun, pihak kepolisian mulai menerima laporan dari masyarakat yang melihat kekacauan itu. Mereka memutuskan untuk turun tangan, menandai awal dari babak baru yang lebih serius bagi anggota Ormas Grip Jaya. Tidak lama setelah video konfrontasi viral, sirene polisi terdengar mendekat. Beberapa unit kepolisian bergerak cepat ke lokasi untuk mengamankan situasi. Warga menyambut kehadiran mereka dengan lega, beberapa bahkan memberi hormat kepada TNI wanita itu yang sudah menenangkan keadaan. Anggota Ormas Grip Jaya yang tersisa tampak panik saat melihat polisi mendekat. Mereka sadar bahwa kini bukan hanya TNI yang menegakkan disiplin, tetapi aparat hukum yang memiliki kewenangan resmi. Beberapa mencoba melarikan diri, namun polisi sudah menutup beberapa jalan keluar, mengantisipasi kemungkinan kaburnya mereka. Polisi segera mengamankan anggota ormas yang masih mencoba memberontak. Proses penangkapan dilakukan secara tegas namun profesional, tanpa menimbulkan kericuhan tambahan. Anggota ormas satu persatu dibawa ke kendaraan polisi, sementara warga merekam momen ini, menambah bukti viral di media sosial. TNI wanita itu berdiri di sisi jalan, memastikan semua warga aman dan tidak ada yang terluka. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menunjukkan kewaspadaan yang tinggi. Dia memastikan tidak ada yang mencoba mengulangi tindakan arogan. Rekaman polisi membawa anggota ormas itu ke kantor membuat berita viral semakin berkembang. Warganet memuji tindakan aparat yang tegas, dan banyak komentar menyoroti keberanian TNI wanita itu yang menghadapi kelompok yang jelas-jelas arogan. Di sisi ormas, kepanikan meningkat. Pemimpin kelompok mulai menerima telepon dari anggota yang tertangkap. Mereka sadar bahwa tindakan sembarangan mereka kini bukan hanya memalukan, tetapi juga bisa berujung pada hukuman hukum yang serius.
Setelah anggota Ormas Grip Jaya ditangkap, suasana di markas mereka penuh ketegangan. Pemimpin organisasi terlihat marah dan panik, sementara anggota lain saling menatap dengan cemas. Mereka sadar bahwa kesalahan mereka kini bukan hanya viral di media sosial, tetapi juga bisa berakibat hukum serius di kantor polisi. Proses hukum awal segera dimulai. Para anggota ormas diperiksa, mulai dari identitas hingga keterlibatan mereka dalam kekacauan di jalan protokol. Polisi juga memeriksa bukti video viral yang tersebar luas, yang menjadi saksi kunci keberanian TNI wanita tersebut. Sementara itu, publik terus ramai membicarakan kejadian ini. Banyak warganet menyoroti keberanian TNI wanita itu, memuji profesionalismenya, dan menekankan pentingnya menegakkan aturan tanpa kekerasan berlebihan. Komentar seperti ini baru teladan. Disiplin, tegas, tapi tidak brutal, membanjiri unggahan media sosial. Di sisi ormas, beberapa anggota mulai menyalahkan satu sama lain. Ketegangan internal memuncak, dan beberapa anggota mencoba menjauh dari sorotan publik agar tidak ikut terseret masalah hukum. Kepanikan terlihat jelas, reputasi organisasi mereka kini rusak parah, dan tindakan arogan mereka di jalan protokol menjadi bahan tertawaan sekaligus peringatan bagi banyak orang. Sementara itu, TNI wanita itu tetap rendah hati. Ia tidak mencari pujian atau sorotan media. Bagi dia, yang penting adalah keamanan warga tetap terjaga, dan anggota ormas yang melanggar hukum kini diproses sesuai prosedur. Keberaniannya telah menjadi inspirasi, namun bagi TNI itu, tugasnya hanyalah memastikan keadilan ditegakkan dengan benar. Keesokan harinya, pemberitaan tentang insiden Ormas Grip Jaya dan TNI wanita berpangkat tinggi memenuhi media cetak dan online. Stasiun televisi menayangkan rekaman konfrontasi, sementara portal berita menulis artikel yang menyoroti keberanian TNI wanita itu. Banyak pakar hukum dan tokoh masyarakat memberikan komentar, menekankan pentingnya disiplin dan ketegasan dalam menjaga ketertiban publik. Di media sosial, video viral semakin tersebar dengan cepat. Tagar "Ni Wanita Hebat" terus trending, sementara akun-akun yang dulunya mendukung ormas mulai disoroti warganet. Banyak komentar pedas muncul, menyebut tindakan ormas sebagai arogan dan sembrono. Jangan main-main dengan hukum dan keselamatan warga, tulis seorang pengguna. Tekanan terhadap Ormas Grip Jaya pun meningkat. Beberapa tokoh masyarakat mengecam tindakan mereka secara terbuka, bahkan ada yang mengajukan laporan tambahan terkait pelanggaran ketertiban umum. Anggota ormas yang tersisa mulai menghadapi stigma sosial, bisnis mereka terganggu, komunitas mereka dipandang negatif, dan reputasi organisasi hancur di mata publik. Sementara itu, TNI wanita itu tetap tenang. Ia tidak menanggapi sorotan media dan komentar publik. Baginya, viral atau tidaknya aksinya bukan masalah, yang penting adalah keselamatan warga dan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur. Namun, keberaniannya secara tidak langsung memberi efek jera kepada anggota ormas dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya disiplin dan ketertiban. Kejadian ini juga memicu diskusi lebih luas di masyarakat tentang tindakan arogan ormas dan peran aparat keamanan menjadi pelajaran nyata bagi siapapun yang mencoba mengabaikan hukum. Beberapa hari setelah insiden itu, suasana mulai sedikit tenang, namun dampaknya tetap terasa. Video yang memperlihatkan oknum polisi keok di hadapan Komandan TNI Kopassus masih ramai dibicarakan di media sosial. Banyak warganet menyebut momen itu sebagai pelajaran bagi siapapun yang menganggap diri di atas hukum. Oknum polisi itu kini menghadapi konsekuensi nyata. Reputasinya rusak, rasa malu terus menghantuinya, dan banyak rekan kerjanya yang mulai menegur perilakunya. Ia belajar dengan cara paling keras bahwa jabatan dan seragam saja tidak cukup untuk menegakkan wibawa, kedisiplinan dan pengendalian diri jauh lebih penting. Sementara itu, Komandan TNI Kopassus tetap menjadi simbol wibawa dan profesionalisme. Warga yang menyaksikan langsung masih membicarakan keberaniannya,
dan video itu terus menjadi contoh nyata bagaimana keberanian dan disiplin bisa menegakkan keadilan tanpa kekerasan berlebihan. Beberapa warga yang sempat merasa takut kini tersenyum lega, mengingat bahwa ada seseorang yang siap menegakkan ketertiban dengan cara tepat. Ini bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang benar-benar memahami tanggung jawab dan disiplin, komentar seorang warga di media sosial. Insiden ini pun menjadi viral, tidak hanya karena dramatis, tapi karena mengandung pesan moral yang kuat. Arogansi dan tindakan semena-mena pasti akan berakhir dengan konsekuensi, sementara kedisiplinan, keberanian, dan integritas akan selalu dihargai dan dikenang. Pada akhirnya, jalanan kembali aman, warga merasa terlindungi, dan satu hal jelas, nama Komandan TNI Kopassus itu akan selalu dikenang sebagai pahlawan yang menegakkan keadilan di tengah kekacauan. Beberapa minggu setelah insiden viral itu, proses hukum terhadap anggota Ormas Grip Jaya mencapai babak penting. Polisi dan kejaksaan memutuskan untuk menahan beberapa anggota yang terbukti paling agresif, sementara yang lain dikenai sanksi administratif dan wajib mengikuti program rehabilitasi sosial. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana tindakan arogan di ruang publik bisa berujung konsekuensi serius. Publik memberikan respons positif terhadap keputusan ini. Banyak warga memuji langkah aparat hukum yang tegas, serta keberanian TNI wanita berpangkat tinggi yang menghadapi situasi berbahaya tanpa mencari sensasi. Di media sosial, tagar "Ni Wanita Hebat dan Hukum Tegak" tetap ramai diperbincangkan, menjadi simbol bahwa disiplin dan ketegasan akan selalu dihormati. Di sisi ormas, organisasi mengalami penurunan signifikan dalam citra dan pengaruhnya. Pemimpin mereka mulai menyadari kesalahan strategi arogan yang mereka lakukan, dan beberapa anggota yang tersisa berusaha memperbaiki perilaku untuk menghindari masalah lebih lanjut. Insiden ini menjadi peringatan keras bagi semua kelompok atau organisasi yang mencoba mengabaikan hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Sementara itu, TNI wanita itu kembali menjalani tugas dan rutinitasnya seperti biasa. Dia tidak mengejar popularitas atau pengakuan, namun aksinya telah meninggalkan pelajaran berharga bagi masyarakat. Keberanian, disiplin, dan ketegasan dalam menegakkan hukum adalah kunci menjaga ketertiban publik. Kejadian ini pun menjadi viral di banyak platform selama berhari-hari, bukan sebagai ajang kontroversi, tetapi sebagai kisah inspiratif tentang keberanian menghadapi arogan, profesionalisme aparat keamanan, dan pentingnya menegakkan aturan dengan tegas namun adil.